Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ramadhani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji one sample t-test pada aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal dan langkah-langkahnya, kita perlu mengetahui konsep dasar uji one sample t-test. Yang pertama, uji one sample t-test disebut juga dengan uji T satu sampel. Kemudian, tujuan uji one sample t-test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata sampel populasi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Kemudian yang terakhir, uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Harus berdistribusi normal. Masuk ke dalam soal, di sini seorang mahasiswa teknik informatika melakukan pengujian performa terhadap algoritma sorting hasil optimasi hybrid quicksort. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah algoritma tersebut telah memenuhi standar performa sistem. Nah, standar performa sistem yang ditetapkan adalah rata-rata waktu eksekusi program untuk dataset berukuran 10.000 elemen sebesar 75 milidetik. Mahasiswa melakukan 20 kali pengujian benchmarking pada dataset yang sama dan diperoleh data waktu eksekusi sebagai berikut. Di sini ada 20 data yang kita masukkan ke dalam SPSS. Di sini kita masukkan semua datanya. Nah, jika semuanya sudah dimasukkan, terus kita yakin tidak ada yang keliru, kita masuk ke variable view. Di sini kita kasih nama runtime, karena di sini tentang waktu. Type-nya numerik, desimalnya 0. Kenapa 0? Karena di sini bukan angka desimal, dan bisa aja jika nanti di belakang koma ada angka lagi, kita bisa atur desimalnya, misalnya ada 2, ada 3, ada 4. Di sini misalnya ada 3, kita bisa lihat di sini. Nah, di belakangnya ada 3 angka. Nah, karena di sini tidak ada sama sekali, jadi kita ubah jadi 0. Kemudian kita ubah measure. Di sini kita pakai scale, di sini ada scale, ada ordinal, ada nominal. Nah, di sini kita pakai scale. Kemudian kita klik analyze di sini. Kemudian ke descriptive statistics. Kemudian ke explore. Nah, di sini kita masukkan runtime. Kita bisa keluarkan, bisa masukkan. Nah, masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots. Nah, yang pertama kita akan lakukan di sini sesuai perintah, lakukan uji normalitas terhadap data tersebut. Kita harus uji normalitas dulu. Di sini tinggal klik aja normality plot with test, continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada test of normality. Nah, di sini berdasarkan hasil output SPSS, diperolehlah ini signifikansi Shapiro-Wilk sebesar 0,665. Yang artinya apa? Nah, kita ke penjelasan di sini. Jika nilai sig 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, data kita 0,665, yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi, kesimpulannya datanya berdistribusi normal.
Nah, kembali ke konsep dasar tadi, kalau uji one sample t-test itu salah satu syaratnya adalah data berdistribusi normal, berarti kita telah memenuhi syaratnya. Kemudian kita close dulu yang ini. Kita masuk ke di sini. Uji one sample t-test dengan hipotesisnya 75. Nah, kita ke analyze lagi. Kemudian masuk ke compare means. Di sini ada one sample test. Nah, yang ini runtime. Kita bisa masukkan ke tes variabel S. Tes following-nya tadi disuruhnya 75 ya. 75. Kemudian klik OK. Proses. Kemudian kita cari. Nah, one sample t-test. Nah, kita cari di sini ada SIG to Thailand. Nah, hipotesis penelitiannya di sini H0 nilai rata-rata waktu eksekusi program mahasiswa sama dengan 75 milidetik. H1 nilai rata-rata waktu eksekusi program mahasiswa tidak sama dengan 75. Nah, di sini SIG to Thailand. Peroleh nilai SIG to Thailand-nya sebesar 0,772. Nah, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya berarti diterima dan H1-nya berarti ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata runtime program dengan standar 75 milidetik. Ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa performa algoritma sudah sesuai dengan target sistem yang ditetapkan sehingga algoritma dapat dikatakan optimal. Jadi optimal ya teman-teman. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Karena saya juga masih sama-sama belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.